marahin. Setahu gue lu kagak ada pernah ngomong yang baik. Lu ngomongin Lesti itu jelek semua, fitnah semua, ya fitnah jelek. Gue nggak marah, gue negor lu biar lu sadar. Tapi kalau gue ketemu sama lu, mungkin lu bisa gue aduh ya Allah, Lesti nggak bisa melawan, lu lawan. Lesti itu anak baik, karena lu tahu Lesti anak baik, anak lembut, nggak bisa ngelawan lu. Lu lawan, lu berhadapan sama gue kakak seniornya, ya, kakak seniornya gue dalam bidang dangdut. Dia nggak berani ngelawan, gue enek ngeliatnya. Kalau lu mau, lu sini, coba tag ke dia, suruh dia masuk sini. Ada yang mau tag ke dia sayang. Kalau ada yang ada akunnya, tag ke dia. Gue mau tanyain satu-satu omongan dia itu. Harus dia bertanggung jawab dengan omongannya. Jangan fitnah aku yang marah-marahin dia mulu. Dimarah-marahin mulu aku nih sama siapa nih Kak Delsa ini marah-marahin aku terus. Gue marahin ada sebab. Gue gak tahu akun lu, makanya gue marah di akun gue. Nah lu ngeliat akun gue, kenapa lu gak konfirmasi sama gue? Kenapa orang lab lu nebeng-nebeng sampai ngomel-ngomel di labnya orang, denger-dengerin suara gue, liatin. Harusnya lu nyari gue, tanya. Bukan gue mau marah, gue marah juga ada sebab. Lu tahu Lesti gak bisa jawab, lu tahu Lesti orang gak bisa berantem. Lu berantemin dia tuh, makanya lu berhadapan sama gue. Sak napas gue sama dia. Aneh emang kalau bilang juara karena lagu, di mana-mana skill nilai bukan lagu. Nah itu kan dia bilang dia kan juara karena lagu ini bagus maka dia juara. Kan itu kan yang gue masalahin tuh itu. Kalau dia ngomong baik-baik, misalnya ngomong baik-baik, Lesti kalau bisa lihat-lihatlah kami lagi kekeringan, kan enak ngomong begitu, bener nggak? Jangan nuduh-nuduh. Kalau lagu lagu itu Lesti nggak naik, dibawain mulu lagunya. Kagak pernah gue liat dia bawain lagu mulu. Baru sekali itu gue liat yang dia apa tuh, yang di Subang. Itu pun karena gue cari, nggak ada dia bawain itu. Lagu itu dibawain mulu. Kapan dibawain itu mulu? Orang di festival Indosiar yang gede aja kagak bawain lagu itu. Lagu Jainal ada dia bawain, lagu Kejora ada dia bawain. Lagu Jainal tuh yang tinggi banget, Ral Jainal, kan tinggi banget tuh ralnya tuh. Itu dia bawain karena apa? Suaranya bagus, penjiwaannya dapet. Waktu bernyanyi lagunya tuh kayak ada rohnya di situ, nyatu. Vokalnya, falsetonya kagak pernah fals walaupun melengking. Itu yang bikin nyanyi, yang bikin dia juara. Bukan karena lagu lu kering. Capek gue ngomong, lu sekali lagi lu gue lihat lu ngomel-ngomel, lu lagi live teman lu, sekali lagi lu ngomel-ngomel lu. Gua screening di mana live-nya lu, gue datangin lu. Gua mau tanya sama lu, jangan lu lawan orang yang nggak bisa berantem. Harusnya lu lawan orang yang bisa berantem nih, kayak gue nih, lu lawan. Jangan itu yang lu lawan. Masa lu lawan Lesti? Kan ngadi-ngadi. Kering-kering ikan masin. Lagu Gudang Garam Jaya tinggi juga nadanya Tessa. Baling. Falsetonya baling kalau itu. Mau karaoke tapi aku gak kenal sama penciptanya. Kalian tahu nggak nih ya, kenapa Lesti waktu nyanyi itu, yang dinyanyi waktu acara itu kan, dia kan tidak mengcover, dia nyanyi betul. Kenapa dia tidak menemuin, katanya kan disomasi 3 kali nggak nemuin ya, somasi 3 kali nggak nemuin. Harusnya berpikir Lesti itu seorang penyanyi. Oke, dia penghibur, dia menghibur. Urusan lagu hak cipta itu urusan manajemen, urusan penyelenggara yang meminta, manajemen yang ngurus. Nah kalian ngapain mau nemu Lesti? Lesti baru punya anak, baru lahiran. Kalian mau nemuin harus, kenapa harus sama Lesti? Kalian mau nemuin, cari manajemennya. Cari manajemennya, sama manajemennya kalian ngomong, bukan ke Lestinya kalian cari-cari. Lah orang baru lahiran, baru punya anak baby, kalian datangin, kalian bilang 3 kali kami datangin, tidak ada. Lah orang baru lahiran. Terus juga Lesti bingung, ngapain sih orang dedek cuma nyanyi? Kan ada manajemen dedek, ke manajemen dedek aja. Betul itu, ke
ke manajemen. Terus yang kalian komplain nyanyinya di mana? Terima kasih di Bening. Ya, jadi aku bersuara karena aku ada di posisi itu. Aku pun gak mau kejadian. Tahun 2006 aku kan show muter seluruh Indonesia bersama Gudang Garam Jaya. Bawain lagu semua pencipta dibawain. Jangan sampai ini lolos kita pun diubrek-ubrek. Oh dulu lu tahun dulu lu nyanyiin bawa ini mana? Kan aneh. Mending ke manajemen tanya. Misal nih, maaf nih, misal aku pencipta lagu nih, aku lagi kering nih. Aku datangin aja manajemennya Lesti, atau manajemen Lesti, boleh dong bagi aku ini. Kan udah tajir tuh Lesti, boleh dong. Itu jauh lebih baik. Tidak muter-muter kemana-mana. Tujuannya kita tahu mau apa. Tahu. Kalau tujuannya nggak mau pansos, nggak mungkin baju hijau sampai sekarang gue viralin baju hijau. Kan gue yang viralin baju hijau. Sampai sekarang lu pakai baju hijau mulu. Kemarin lu live pakai baju hijau karena lu kepengen banget viral kan. Udah gue ngomongin, girang. Padahal kesempatan emas. Iya, kesempatan emas loh. Orang aja ngantri lagunya supaya dibawain Lesti. Ngantri pengen lagu dibawain Lesti. Karena Lesti ngebawain lagu itu jadi enak. Si Lesti ini pinter ngenakin lagu. Lagu tuh jadi enak kalau dia udah bawa. Harusnya pencipta itu bangga dibawain Lesti lagunya. Wah, lagu gue dibawain Lesti loh. Jadi keren lagu gue hasilnya. Gak nyangka lagu gue keren hasil di tangan Lesti. Tuh baru bener. Itu loh. Tuh baru bener. Lagu lu keren di tangan yang tepat karena dia pinter ngenakin lagu. Lagu tuh ada rohnya kalau dibawain Lesti. Lesti bawain lagu apapun. Waktu dia duet sama Lyodra sama siapa tuh di acara TV ulang tahun apa tuh, gak ada kita lihat sosok Lesti sebagai penyanyi dangdut. Lesti itu mau dia nyanyi pop, dia seperti penyanyi pop. Dia lagu penyanyi dangdut, dia seperti penyanyi dangdut. Dia pinter ngenakin lagu apa aja disantap. Lagu Nike Ardila pun pernah dibawa sama dia di acara tersebut, hampir sama, lengkingannya pun hampir sama. Harusnya bersyukur dibawain lagunya sekelas Lesti Kejora gitu loh. Kalau orang gak bersyukur sampai kapanpun hidup lu gak akan senang kalau tidak pernah bersyukur. Bukan gue mau ceramahin ya, ini kita sharing gitu loh. Sharing logikanya. Gue nyanyi dari tahun 2001, seluruh Indonesia udah gue nyanyiin, belum pernah tuh kita. Tiap penyelenggara tuh nyetor ke lu 2% kalau lagu lu tuh dibawain. Bukan penyanyi, penyelenggara. Coba cek deh, nyetor. Nah mungkin ada yang mau double, dapat juga dari penyelenggara, pengen juga ngentip penyanyinya. Jadi kalau misalnya gue bilangin ya, misalnya lu pun ya, nih gue bilang ya buat oknum pencipta ya, lu ciptain lagu sendiri, coba lu yang nyanyiin di panggung, coba lari. Yang bisa ngenakin lagu tuh penyanyi sekelas Lesti, pinter ngenakinnya, gitu loh. Lagu lu yang biasa-biasa aja, begitu dibawain Lesti harusnya lu bersyukur lagu lu tuh langsung enak, harmoninya tuh enak. Karena sekali lagi gue bilang, keunggulannya Lesti, dia pinter mengenakan lagu. Dia pinter bait-bait di mana dia harus bercengkok, di mana dia harus hajar, di mana dia harus, itu dia pinter di situ. Namanya juga dia udah jebolan akademi. Akademi kan sama akademi ya, dia jebolan akademi, udah pinter. Juri juga nggak sembarangan memilih Lesti, gitu loh, nggak sembarangan.
Udah pasti yang paling the best itulah yang juara 1. Kalau itu udah nggak diragukan lagi. Itu loh. Jadi nggak usah sukanya ngeributin. Saya bukan ngeributin ya, kamu tahu. Saya sini ngomong biar kamu paham ya, biar nggak salah tanggap. Karena gue diributin sama si baju hijau. Gue ada yang ngirim gue tadi pagi. Maksudnya gue si baju hijau kalau nggak terima katanya ini marah-marahin gue mulu. Gue bukan marah-marahin lu. Gue nggak suka lihat lu cara lu memarahin orang, memarahin Lesti. Dia tuh emak dari 2 anak. Lu marahin dia udah kayak lu emak tirinya. Sampai lu tunjuk-tunjuk begini. Ini nggak lu di situ? Ini kalau bukan lagu ini nih, nggak mungkin dia juara gini-gini. Harusnya berterima kasih. Ibaratnya baju ya, baju dipinjam sama teman lu, terus diambil, itu berarti maling. Nah, wajar nggak kalau gue menegur lu? Karena gue tahu si Lesti nggak mungkin negur lu. Itu anak yang nggak tahu berantem. Kalau Lesti nggak tahu berantem. Gue yang tahu berantem. Gue kakak seniornya. Sini berhadapan lu sama gue. Ya, jadi kalau lu komplain, lu nggak sadar lu live itu komplain kan banyak dilempar di YouTubers jatuhnya kan. Lu komplain karena gue marahin lu. Lu komplain, gue dimarahin mulu sama si Tessa. Ngomongan baik gue kagak diambil, ngomongan buruk gue doang dipanggil, kagak ada lu ngomong baik, ngomong buruk lu semua. Lu kalau ada di sini, lu naik. Kita ngobrol, ya. Kita ngobrol. Bukan begitu caranya. Aku hilang, ada ajannya. Ini siapa ya? Ini gue orang. Baju hijau lagi lapar. Itu mah lagi butuh duit bun, sekarang Lesti kan tajir. Tapi nggak terima. Di situ dia ngomong tuh, dia kan aku bilang gitu. Di situ dia ngomong, ini katanya kenapa dituntut sekarang? Mau meres ya? Meres apa? Dia sempat ngomong tuh. Meres apa? Meres ngomong ini, dia ngomong jorok. Aku plesetin aja ya. Oke. Aku dikasih yang di Kemang. Wah, berarti ada kemungkinan Niki menang ya. Insya Allah. Ini tanggal 28 jam 10 Niki sidang. Doain aja kalau menang Niki, persidangan ini nih. Kalau nikah kan Niki menuntut 100 miliar. Kalau menang berarti itu alhamdulillah, berarti pidananya bisa gugur karena ternyata adalah perdata gitu. Perjanjian itu tidak harus pakai surat. Perjanjian itu bisa juga dengan kata-kata, tidak harus surat ya. Perjanjian ya, tidak harus surat. Itu ada kok, baca deh kalian. Tidak harus surat. Dengan perkataan pun itu udah perjanjian. Tidak harus surat itu, nggak harus. Sidangnya tanggal 28 Mei sayang. Sekarang glowing loh bun mukanya. Masa sayang? Karena ini kali habis mandi kali saya. Mungkin kalau aku tutup bedak, muka aku jadi nggak glowing. Ini aku nggak bedakan, habis mandi, habis cuci muka. Mahal ya bun untuk perawatan? Enggak mahal. Kamu ke ini aja, ke Bening, nggak mahal. Coba cek aja, enggak kok. Sidangnya nggak live. Aku rasa sih nggak live. Tapi mungkin pengunjung banyak yang nge-live-in, asal nggak bikin keributan sih. Jadi Lesti masih di penjara, Lesti itu lagi di London nonton bola sama suami sama anak-anaknya. Ngadi-ngadi nih. Assalamualaikum, gimana masalah baju hijau ya? Gue ngomongnya 7 jam untuk si baju hijau aja tadi tuh. Kak Niki gimana Bonan? Ini tanggal 28 sidang ya, tanggal 28 sidang. Nanti biar mak lampir hisap tuh ubun-ubun baju hijau ke generasi. Iya, baju hijau. Kalau kalian ini tolong di tag, gue mau ketemu, gue mau bertanya karena rekamannya ada di gue ya.
rekaman dia ngomong ada di gue ya. Jadi gue ini bukan asal-asal mau marah, bukan asal-asal mau ngecap. Kalau gue nggak tahu masalahnya, gue nggak bakalan mau ngomong. Kenapa gue ngomong? Karena gue adalah pelaku dan gue adalah penyanyi. Dari tahun 2001 gue keluar album dari Blackboard, perusahaan ternama. Tidak pernah ada bermasalah kami dengan para pencipta lagu kami. Kami sah-sah aja bawain ya. Tidak pernah ada masalah. 28 datang sayang, insya Allah. Udah Tessa please baca komenku. Iya Yolanda, ini dibaca. Baju hijau jangan sampai lepas pun. Dimasukkan cloud aja. Salam Kak Malaysia. Hai Malaysia, aku dukung Bun. Iya, sekarang kayak sekarang. Jadi kan nanti ke depannya, coba ini kesian loh sama pencipta lagu yang lain nih ya. Ini kesian nih. Pencipta lagu yang lain kan berharap lagunya dibawain oleh Lesti, ya. Berharap lagunya mereka dibawain oleh seorang Lesti Kejora di setiap penampilannya atau di TV. Betapa bangganya seorang pencipta lagunya dibawa oleh Lesti Kejora, oke? Tapi mereka nggak, ya oknum ini nggak berpikir Lesti akan jauh lebih hati-hati, akan jauh lebih seleksi lagi untuk membawakan lagu. Nah, kalau gitu kerugian buat siapa? Kerugian buat kalian pencipta lagu. Karena kan aku bilang kembali lagi ya, jika Lesti membawakan lagu kalian itu akan booming, akan naik. Bapak Ibu, saya maaf saya bilang kalian biar sama ya. Bapak Ibu ya. Lagu manapun dia akan jauh lebih hati-hati. Pasti manajemen juga kalau disodorkannya lagu, pasti manajemen yang akan nanya, ini sudah izin belum? Ini sudah ini ribet, ujung-ujungnya apa? Begitu nanti ada spontan. Biasanya kalau di panggung kan ada spontan, ada permintaan dari audiens kan. Lesti tidak akan pernah membawakan lagu-lagu spontan. Percaya gue. Berhadapan dengan audiens tidak akan pernah lagi Lesti membawakan lagu yang diminta oleh audiens. Karena dia tidak mau lagi terjadi seperti ini. Jadinya rugi kan? Rugi sendiri. Berkat oknum jadinya rugi gitu loh. Nggak semua pencipta lagu tuh begitu. Contohnya Bang Haji Rhoma Irama, dia bilang lagu ini adalah ibadah, makanya dia oke, monggo silakan, kecuali misalnya mendaur ulang atau mengcover, oke lah, itu memang ada. Dan tidak bayar pun yang mendaur ulang, begitu tayang di channel YouTube itu akan langsung esensinya uang itu lari ke dia. Sama channel YouTube akan di take down jika belum ada izin. Gitu loh. Jadi sebenarnya regulasinya udah bener. Tidak ada yang nyuri-nyuri, tidak ada yang mengcover curi-curi, itu nggak ada. Karena dari YouTuber sendiri akan di take down. Begitu lu curi lagu orang, lu bawain, lu cover, lu ulang, lu rekam ulang, lu YouTubersnya itu akan langsung take down punya lu. Sebenarnya kan gitu, udah jelas. Tidak ada yang dirugikan juga. Pencipta ada haknya, penyanyi ada haknya. Masing-masing itu sudah ada haknya masing-masing, sudah ada role-nya. Tidak ada yang saling ambil. Penyanyi tidak akan mengambil haknya pencipta. Ada royalti di situ, ada ini. Gak akan penyanyi, kami gak akan mengambil haknya pencipta. Haknya penyanyi jangan juga diambil sama hak pencipta, jangan juga diambil haknya penyanyi. Yang aku lihat di sini, yang aku lihat ya, sorry kalau aku salah ngomong, oknumnya mau mengambil hak penyanyi juga. Secara lu kan sudah dapat haknya lu. Penyanyi aja nggak minta haknya. Coba kalau penyanyi minta, mana hak saya Pak? Bapak kan dibayar dari show saya yang enakin lagu Bapak loh. Saya yang bawa lagu Bapak apa Ibu loh. Lagu Bapak sama Ibu sampai terkenal loh gara-gara saya. Mana hak saya? Gimana kalau penyanyi yang meminta? Jadi harusnya ada saling ketergantungan. Jangan haknya pencipta aja nih oknum yang digendong, ini hak penyanyi nggak ada. Secara masing-masing sudah diatur. Itu loh, sudah diatur. Kenapa gua ngerti? Karena gua ada di situ. Karena gua pelaku.
Jadi saling aja, lu punya hak, pencipta punya hak, ada haknya. Di saat kita penyanyi manggung, lu ada haknya lu 2% dari penyelenggara. Jadi hak penyanyi, mau itu kami lagi kekeringan, kan enak ngomong begitu, bener nggak? Jangan nuduh-nuduh. Kalau lagu lagu itu Lesti nggak naik, dibawain mulu lagunya. Kagak pernah gue liat dia bawain lagu mulu. Baru sekali itu gue liat yang di apa tuh, yang di Subang. Itu pun karena gue cari, nggak ada dia bawain itu. Lagu itu dibawain mulu. Kapan dibawain itu mulu? Orang di festival Indosiar yang gede aja kagak bawain lagu itu. Lagu Jainal ada dia bawain, lagu Kejora ada dia bawain. Lagu Jainal tuh yang tinggi banget, Ral Jainal, kan tinggi banget tuh ralnya tuh. Itu dia bawain karena apa? Suaranya bagus, penjiwaannya dapet. Waktu bernyanyi lagunya tuh kayak ada rohnya di situ, nyatu. Vokalnya, falsetonya kagak pernah fals walaupun melengking. Itu yang bikin nyanyi, yang bikin dia juara. Bukan karena lagu lu kering. Capek gue ngomong, lu sekali lagi lu gue lihat lu ngomel-ngomel, lu lagi live teman lu, sekali lagi lu ngomel-ngomel lu. Gua screening di mana live-nya lu, gue datangin lu. Gua mau tanya sama lu, jangan lu lawan orang yang nggak bisa berantem. Harusnya lu lawan orang yang bisa berantem nih, kayak gue nih, lu lawan. Jangan itu yang lu lawan. Masa lu lawan Lesti? Kan ngadi-ngadi. Kering-kering ikan masin. Lagu Gudang Garam Jaya tinggi juga nadanya Tessa. Baling. Falsetonya baling kalau itu. Mau karaoke tapi aku gak kenal sama penciptanya. Kalian tahu nggak nih ya, kenapa Lesti waktu nyanyi itu, yang dinyanyi waktu acara itu kan, dia kan tidak mengcover, dia nyanyi betul. Kenapa dia tidak menemuin? Katanya kan disomasi 3 kali nggak nemuin ya. Somasi 3 kali nggak nemuin. Harusnya berpikir Lesti itu seorang penyanyi. Oke, dia penghibur, dia menghibur. Urusan lagu-lagu hak cipta itu urusan manajemen, urusan penyelenggara yang meminta, manajemen yang ngurus. Nah kalian ngapain menemu Lesti? Lesti baru punya anak, baru lahiran. Kalian menemuin kenapa harus sama Lesti? Kalian mau nemuin, cari manajemennya. Cari manajemennya, sama manajemennya kalian ngomong, bukan ke Lestinya kalian cari-cari. Lah orang baru lahiran, baru punya anak baby, kalian datangin, kalian bilang 3 kali kami datangin, tidak ada. Lah orang baru lahiran, terus juga Lesti bingung ngapain sih orang dedek cuma nyanyi. Kan ada manajemen dedek, ke manajemen dedek aja, betul itu, ke manajemen. Terus yang kalian komplain nyanyinya di mana? Misalnya di Indosiar kalian tanya, kan royaltinya itu kan masuk terus. Ada LMK, ada pengepulnya LMK masuk. Nyanyi pun Lesti di panggung, kalau lagu sudah terdaftar, bukan lagu ini, itu pun kalian dapat 2% dari satu lagu. Nah, terus kalau kan penyanyi udah tahu dong, kalian kan udah dapat dari penyelenggara, dari event organize. Masa kita bayar lagi yang nyanyi? Double dong. Secara waktu lagu itu kalian ciptakan, itu kan buat kalian diedarkan. Ya ada yang mengedarkan, apalagi penyanyi sekelas Lesti yang membawa. Harusnya bersyukur. Nggak capek-capek lagi kalian promosi, malah nggak ngebayar lagi si Lesti udah nyanyi lagu lu. Kalau enggak lagu lu aja nyanyiin, coba, nggak usah dilempar, lu nyanyiin sendiri sama keluarga lu, bisa ngetop nggak tuh lagu. Tapi dengan kasus ini nanti penyanyi nggak ada lagi bawa lagu-lagu begitu, anyep. Kagak ada yang berani bawain lagu orang kalau udah begini caranya. Makanya gua mau ke Mahkamah Konstitusi, mau menanyakan bagaimana sih ini uji materi dong. Kalau kayak gini kan penyanyi kagak ada yang berani nyanyi, anyep. Yang ada apa lagu kalian? Mau kalian bikin push capek-capeknya nggak bisa, karena tidak mau penyanyi bawain lagi lagu-lagunya.
Ini gara-gara oknum. Gara-gara oknum. Harusnya antara pencipta sama penyanyi itu mesra, harmonis. Ya, bukan kayak begini, penyanyi diuber-uber lagi nyanyi. Mana harus izin. Nah, kalau giliran dia mau nyanyi, nelpon lu minta izin. Satu hari Minggu aja ada berapa panggung seluruh Indonesia. Nelponin lu izin. Gue rasa lu beol pun kagak bisa lu kalau nunggu lu penyanyi minta izin. Bisa berpikir ya. Penyelenggara juga sebelum ngadain acara dia sudah izin by WA, bisa langsung dapat sertifikatnya, udah izin. Masa penyanyi kalian mintain lagi? Penyanyi itu kan tugasnya menyanyi, menghibur. Pun ternyata kerugian RG hanya 600 juta, sudah dikembalikan duit 3,4 M sekian oleh NM kepada RG, betul. NM sudah mengembalikan uang 3,4 M pada RG dan hanya 600 sekarang kekurangan. Jadi gitu ya, saya betul itu. Ini karena menyangkut penyanyi ya, aku masih kesel ya. Jadi kalau kalian berlakukan gitu, yang ada nanti lagu kalian tidak ada lagi, karena setiap orang mengcover lagu kalian dapat. Setiap penyelenggara panitia ada yang membawa lagu kalian pun dapat. Wahai abang-abang, ibu-ibu pencipta, abang-abang pencipta, saya pun pencipta lagu, saya udah menciptakan lagu 3 lagu, berarti saya pencipta juga ya. Jika tidak ada yang bawain, kalau Lesti mau bawain lagu gue, nggak bakalan gue tuntut. Yang ada gue nyembah sama Lesti. Makasih Dede, sekelas kamu bawain lagu kami. Kalau gue bawa sendiri mungkin gak ada yang mau denger. Gitu gue ada 3 lagu ciptaan gue. Bersyukur ada yang bawain sekelas Lesti. Aku ya jujur aja sebelumnya nggak tahu aku lagu itu loh. Kalau kalian gertak-gertak terus begini, penyanyi harus bayar, penyanyi harus kalian tuntut. Kalian aja nyanyi pencipta, nggak usah oknum-oknum. Kami nggak usah nyanyi lah, penyanyi diam aja di rumah. Kalian aja nyanyi sana di atas panggung. Kok nggak dilemparin orang bosen lah. Nggak mau nyanyiin, nggak usah rilis. Iya, begitu lu sudah rilis lagu itu sudah buat publik, karena kan lu sudah dibayar sama recording, sama label, sudah dibeli lagu itu sama label, sudah dibayar sama label. Iya, harusnya lu bersyukur lagunya lu itu beredar. Bersyukur banget harusnya. Bila perlu kita minta sama lu, gue udah bawain lagu lu, mana? Harusnya. Kalau sekelas Lesti kan nggak bisa begitu, nggak bisa dia minta-minta begitu, karena dia anaknya terlalu baik. Kalau sekelas-kelas yang lain udah diminta itu, sini, gue bawain lagu lu, sini. Ini malah kebalik, malah diuber-uber. Si Lesti abis melahirkan, diuber-uber.